the, that. Nah, tapi masalahnya itu tuh ada di beberapa yang cenderung menggunakan the. Jadi kayak both, the, that, kayak gitu-gitu. Sehingga untuk penjelasannya, jatuhnya itu tuh kan kayak kita kasih explanation tapi condong ke bahasa Indonesia ya untuk dialeknya tuh. Nah, mungkin di situ. Terus kalau untuk yang di bagian sini, variasinya tuh kemarin ada yang sempat mengatakan sebagai vegetables, ada juga tuh yang mengatakan sebagai vegetables, kayak gitu-gitu. Jadi variasinya cukup banyak. Nah, untuk yang di bagian sini ternyata kita bisa katakan bukan bukan vege, tapi kita katakan sebagai vegetables. Kalau dijamakin otomatis tinggal dikasih tambahan s ya, vegetables. Terus untuk yang di bagian sini kemarin ada yang mengatakan kayak peanut, jadi pakai u gitu. Tetapi seharusnya ini tuh kita katakan sebagai peanut yang belakangnya pakai a di kan kayak gini. Jadi untuk beberapa konteks tuh kan biasanya kita punya kata-kata serapan dari bahasa Inggris yang kita membawa ke dalam bahasa Indonesia ya. Cuma masalahnya kalau misalkan apa yang kita sampaikan di bagian sini, ternyata tuh dia kayak em, kurang pas dari bentuk aslinya dalam bahasa Inggris, nanti bisa teman-teman double check gitu. Termasuk kayak ini, vegetables sama ada lagi untuk yang peanut. Terus kalau untuk yang terakhir dari GRE ini tuh lebih ke masalah-masalah yang berkenaan sama singular plural. Terus ada lagi itu tuh kayak masalah kelas kata sih teman-teman. Kayak ini, can also provide. Harusnya itu tuh kalau kita kasih model, apapun modelnya ya, kayak can atau must atau should atau apapun itu. Nah, dia itu tuh nggak usah dikasih tambahan bentuk apapun. Harusnya ini pakai verb satu, can also provide. TV usually has. Kalau ceritanya itu kan ini masih sampai sekarang berlaku kebenarannya ya. Apalagi ditekankan sama keterangan usually. Untuk situasi formal, biasanya tuh kita cukup perhatian dalam bentuk time signal. Nah, kalau misalkan time signal itu tuh di sini menggunakan bentuk usually, otomatis kan masih terhitung sebagai bentuk present. Ini bisa disampaikan pakai has gitu. Untuk yang ini tuh kemarin aku agak kurang dapet sih. Jadi ada beberapa bagian di mana teman-teman tuh mumbling atau aku nggak dapet ini tuh maksudnya seperti apa. Jadi ada beberapa yang kelas katanya itu tuh apakah di growing presence atau mungkin di growing existence atau gimana yang bagian sini aku kurang nangkep. Terus this dietary habit reflects ini tuh karena jatuhnya sebagai non phrase yang singular ya, habitnya dia singular. Sehingga untuk yang bagian sini pakai reflects. Terus any other, karena ceritanya kan pasti lebih dari satu ya platform kalau kita ngomongin sumber-sumber lain atau channel-channel televisi yang lainnya. Nah ini tuh bisa dikasih bentuk yang jamak, any other platforms. Kayak gitu. Ini sih teman-teman kalau untuk speak yang kemarin. Apakah mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan terkait dari latihan kita secara general kemarin? Atau sejauh ini teman-teman cukup aman? Dari Kak Ana, aman Kak. Oke, ini berarti nggak terkait-terkait ya. Nah, kalau misalkan sejauh ini kita udah aman, mungkin kita bisa geser sama materi untuk writing. Coba aku share screen dulu ya teman-teman. Oke, nah kita akan masuk sama materi untuk writing tas satu setelah kemarin kita udah latihan untuk speaking dari part yang pertama hingga terakhir. Kali ini kita akan fokus sama skill baru untuk memberikan laporan data. Jadi karena tambahan untuk IELTS kita hari ini kan dia
fokusnya untuk ke tipe akademik, teman-teman. Karena Ratinta satu kan dia beda ya. Kalau misalkan kita mau ngambil general training, sama untuk yang writing akademik. Kalau untuk yang kita pelajari hari ini, fokusnya kan dia untuk yang writing akademik, sehingga fokusnya itu untuk memberikan laporan data dari ilustrasi yang disediakan oleh soal. Nah, mungkin kita bisa mulai sama band descriptor dulu ya, sebelum masuk lebih dalam lagi, sama tipe-tipe laporan tersebut. Kalau untuk yang pertama, ini tuh dia dimulai sama task achievement. Jadi kalau kita kasih penjelasan, otomatis kan laporan itu tuh harus sesuai dari yang disampaikan ilustrasi ya. Harapannya kita mampu memberikan poin-poin penting, ini loh key features-nya yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Sehingga harapannya kita mampu untuk memberikan penjelasan tren utamanya seperti ini, perbedaannya seperti ini, bahkan sekaligus untuk stages-nya. Karena nanti di belakang tuh kita bakal notice bahwasanya setiap tipe soal, cara pengembangan idenya itu kan gak akan sama persis ya. Sehingga untuk tipe soal seperti apa nanti kita akan fokus sama perbedaannya, atau mungkin ada lagi untuk yang fokusnya ke stage 1, 2, 3 hingga terakhir, atau mungkin kita akan garis bawahi tren data besar, tren data kecil, dan seterusnya. Terus, untuk opsi-opsi ini tadi itu tuh nanti bakal diharapkan juga diikuti sama accurate detail. Nah, untuk accurate detail kali ini, dia tuh bentuknya kayak data asli yang ada di dalam ilustrasi. Jadi ketika teman-teman tuh bilangnya seperti ini ya, ini loh kategori A itu tuh kategori yang paling tinggi. Nah, kategori paling tinggi ini berapa? Misalkan 50%, atau kategori paling rendahnya itu tuh dia cuma 10%. Informasi ini nanti wajib kita taruh, tetapi untuk paragraf body, bukan untuk di bagian intro atau bahkan conclusion kalau teman-teman pengen pakai. Dan secara umum teman-teman, ini kan kita ada pembatasan ya. Jadi kalau untuk yang writing tas 1 sama tas 2 ini, di total itu kita harus selesai dalam waktu 60 menit. Yang lebih disarankan, 60 menit ini nanti itu bakal kita bagi. 20 menitnya untuk writing tas 1, 40 menit untuk writing task yang kedua. Dan dalam waktu 20 menit itu ya, kita tuh harus berhasil pelototin soalnya. Ini mau diapain? Aku mau kasih perbandingan dari fitur yang seperti apa, dan kita berhasil tuangkan ke dalam IC. Kalau bisa itu tuh minimalnya dia 150, terus maksimalnya tuh kalau bisa jangan sampai 200-an ya. 160 boleh, 180-an tuh oke banget. Sehingga nanti kita masuk dalam bentuk panjang IC yang cukup ideal. Soalnya kalau misalkan kurang dari 150, nanti akan masuk sama golongan underlength. Terus kalau misalkan kita terlalu semangat, misalnya sampai 200-an gitu ya. Nah, itu tuh masuknya sama overlength. Baik under yang kurang atau over yang lebih, dia ini tuh sama-sama kurang bagus. Jadi fokus utama itu tuh bukan kayak teman-teman diminta untuk menuangkan isi sepanjang-panjangnya gitu kan bukan ya. Tetapi dari waktu yang diberikan itu, kita berhasil memberikan penjelasan yang secara efektif, kita tuangkan di dalam keterangan isi ini. Itu yang paling penting. Terus untuk yang lain, penilaian kedua, kita ketemu coherence and cohesion. Di mana untuk fokus utama kita kali ini, dia tuh lebih ke cara kita untuk menata ide. Karena di atas tuh kita udah tahu ya, kayak poin-poin utama yang akan kita highlight tuh berupa apa. Terus untuk yang di bagian sini, ini tuh lebih ke cara kita untuk menata ide. Termasuk untuk coherence itu ya, kita akan bagiin ke beberapa paragraf supaya setiap paragrafnya itu tuh ini jelas nih. Ini untuk memberikan penjelasan, perbedaan tren data, atau mungkin kita kasih perkenalan, ini intisarinya ngomongin apa. Nah, itu kan jadi sangat krusial nih teman-teman. Jadi ini untuk aspek yang pertama dari koherensi. Sedangkan kohesi itu ini masih nyambung nih sama kayak kemarin pas kita latihan untuk speaking ya. Nah, kan ada beberapa aspek-aspek penilaian dari speaking kemarin sama writing hari ini yang emang mereka-mereka itu tuh cukup mirip. Kalau untuk yang kemarin tuh kita juga bisa sebut sebagai linking words, time points, atau mungkin kayak sebutan lainnya sebagai transisi, konjungsi, kohesi kayak gitu ya. Nah itu tuh masuknya ini kayak macam-macam untuk nama-namanya. Tapi intisarinya ini tuh masih ngomongin hal yang sama, yaitu gimana caranya teman-teman untuk memilih jembatan antara satu poin ke poin yang lain. Ini tuh aku mau kasih kerangka apa nih? However, atau mungkin for example, bisa juga itu tuh kayak
furthermore, dan seterusnya. Nah, intisarinya sama. Sedangkan yang terakhir tuh ini poin yang kemarin kita sama-sama pelajari buat speakingnya. Satunya untuk LR, satunya lagi itu tuh untuk yang GRE. Intisarinya sama seperti kemarin, bedanya itu kalau untuk yang LR ini ya teman-teman, lebih ke masalah vocab apa yang bisa kita gunakan di sini. Kalau untuk yang kemarin speaking, jatuhnya kan dia antara bentuk yang formal sama semi formal, sehingga bentuk-bentuk idiom yang memiliki makna konotatif, dia itu tuh bisa menaikkan benchmark kita di speaking. Tetapi kalau untuk hari ini writing, fokusnya kan dia antara formal sama yang akademik ya. Sehingga kosakata-kosakata yang harusnya kita punya, dia itu tuh jatuhnya kayak yang paling baku, paling kaku, yang ada di dalam kamus originalnya itu tuh kayak apa. Nah, itu yang bakal kita tuliskan. Jadi kalau misalkan ya, teman-teman di sini tuh malah memberikan penjelasan yang punya double meaning atau misalkan kayak konotatif bukan merupakan makna literal, nilainya itu justru malah turun. Jadi berkebalikan sama yang kemarin kita latihan untuk speaking. Dan ada lagi ini untuk masalah spelling. Kalau untuk soal yang kemarin kita latihan di listening sama reading ya, apabila kita memberikan penjelasan yang tulisannya itu tuh dia spellingnya kurang pas, otomatis kan dia bakal terhitung sebagai salah gitu ya, dia nggak nol. Cuma kalau rating kali ini, nilainya teman-teman di LR itu tuh nggak akan dikasih nol, meskipun mungkin ada satu dua kesalahan spelling, tapi nilainya itu tuh berkurang. Soalnya kan kita punya aspek-aspek penilaian yang lainnya ya, nggak cuma masalah spelling, sehingga nilainya nggak akan langsung nol. Kalau misalkan kita nanti tuh ada satu dua kata yang mungkin misspell. Dan yang terakhir untuk IRA, kurang lebih sama. Ngomongin masalah struktur kalimat, kalau bisa jangan terlalu fokus ke kalimat yang simple. Upayakan kita kasih kalimat empam, kompleks, atau bahkan kempang kompleks yang enak dibaca. Terus ada lagi itu tuh untuk ini, punctuation, titik, koma atas, tanda strip. Ada juga untuk masalah huruf kapital. Nanti itu bakal dipermasalahkan untuk penilaian yang terakhir. Dan kalau untuk masalah nilai nih teman-teman, ini tuh sama seperti yang kemarin aku pernah jelaskan pas kita di kelas speaking, bahwasanya untuk nilai yang kita terima di writing, dia itu biasanya kayak agak susah karena cenderung perfeksionis. Jadi misalkan nih ya, teman-teman tuh udah bagus nih, semua-muanya itu tuh udah terpenuhi. Tetapi untuk LR sama GRE, ternyata kita menggunakan vocabulary sama struktur kalimat yang simple-simple, kosakata-kosakata yang tidak advance, dan dia itu tuh cukup commonly used in daily conversation. Nah, untuk mencapai angka 6 ini tuh agak susah. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan kalimat-kalimat yang simple semuanya 100%. Kalau dari siswa-siswa di periode sebelumnya ya yang pernah cerita-cerita sama aku, mereka tuh dapatnya kalau nggak di angka 5, dapatnya di angka 5,5. Jadi saranku kalau untuk yang writing kali ini, teman-teman tuh fokusin sama konsepnya dulu, paham konsepnya luar dalam seperti apa untuk tipe soal masing-masing, terus nanti kita bisa pelan-pelan untuk memberikan penjelasan yang cukup advance, entah dia dari vocabulary atau mungkin struktur kalimatnya. Kita usahakan untuk menggunakan bentuk yang cukup kompleks. Itu ini untuk penilaian. Terus untuk kayak masuk ke tipe-tipe soal, ini tuh ada dua macam sih. Satunya untuk yang tipe numerical, yang berhubungan sama angka. Satunya lagi itu tuh untuk yang non-numerical, sehingga fokusnya tuh untuk ke cara kita memberikan penjelasan secara bentuk kalimat-kalimat gitu ya. Nah, kalau untuk yang berupa numerical ini teman-teman bisa mengcover kategori seperti table, bar, line, pie. Terus ada lagi tipe mix yang emang kan dia itu tuh ngomongin masalah angka ya. Sedangkan untuk yang masuknya non-numerical, kita ketemu math, cycle, sama proses, di mana fokus utama itu tuh lebih ke struktur kalimat. Gimana caranya teman-teman berikan deskripsi dari ilustrasi yang tertera di dalam soal. So, ini untuk yang masuk ke tipe soal. Terus kalau untuk yang ke bentuk paragraf-paragraf ini ya. Jadi intisarinya tuh kan kita akan berusaha kasih penjelasan di dalam essay dengan memiliki beberapa komponen wajib ya. Termasuk parafrase, overview, ada body, terus ada lagi tuh tuh untuk ke conclusion. Tetapi teman-teman harus notice nih bahwasanya untuk cara menjawabnya writing, entah tas satu atau tas dua, dia itu tuh nggak bisa asal diseragamkan. Karena biasanya itu tuh dari satu tipe soal yang sama ya.
kadang memang ada lebih dari satu cara penyelesaian yang kita bisa gunakan dan sama-sama bisa kita sampaikan waktu kita visual test. Dan kalau untuk kasusnya kali ini, yang di bagian Ratinta 1 ya, ini pembagian paragraf yang aku sarankan, aku ketikkan ke chat Zoom ya teman-teman. Untuk tas 1, di bagian paragraf pertama introduction, nanti tuh silakan dimulai dengan parafrase soal dan overview. Jadi untuk komponen ini, satu dua itu tuh silakan disampaikan dalam satu paragraf yang sama, membentuk introduction. Terus untuk yang kedua, paragraf 2 itu tuh merupakan body 1, paragraf yang ketiga ini merupakan body 2. Terus untuk yang sifatnya tuh optional adalah body 3. Kali ini kita nggak usah menggunakan conclusion. Dan body-body ini di dalam Ratinta 1 wajib kita sampaikan 2 hingga maksimal 3 bagian paragraf body. Kalau misalnya teman-teman cek ya, paragraf body dalam Ratinta 1 ini jatuhnya itu mereka ini merupakan bentuk penekanan kita terhadap grouping apa yang kita ambil untuk menyelesaikan soal itu. Dan emang wajib sifatnya. Nggak boleh cuma satu, nggak boleh kebanyakan kayak 4 atau 5 tuh nggak bisa. Harus 2 sampai maksimal 3. Sedangkan untuk yang conclusion ini teman-teman. Jadi kan setahuku tuh ada 3 macam format yang sama-sama bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tinta satu ya. Kalau misalkan kita sudah memutuskan menggunakan overview di atas, nanti itu nggak usah menggunakan conclusion. Tetapi sebaliknya, kalau kita memutuskan nggak menggunakan overview di atas, nanti wajib menggunakan conclusion. Soalnya intisari dari overview dan juga conclusion ini, intinya tuh sama-sama memberikan highlight utama. Ini loh di ilustrasi ini, ternyata kategori yang paling mendominasi adalah kategori A sama B. Nah, intisarinya kan kurang lebih sama nih. Sehingga di dalam satu isi itu, teman-teman tuh harus pilih salah satu. Apakah kita wajib tulisin overview atau untuk yang conclusion-nya? Condong ke salah satu. Ini untuk yang format pertama yang aku rekomen sama teman-teman tuh gunakan ya. Di belakang nanti ada contoh isinya. Terus untuk format kedua, ini aku lanjut sama perbandingan ya. Untuk format kedua, kita tetap akan sama-sama menggunakan parafrase, tetapi nanti overview-nya itu tuh dia pisah paragraf. Jadi kayak parafrase soal, terus di enter gitu, membentuk paragraf yang baru, overview, terus enter paragraf baru, barulah kita akan ketemu body-body. Dan conclusion kita nggak usah pakai. Terus untuk format yang ketiga, kita bisa menggunakan parafrase soal di satu paragraf gitu. Overview-nya nggak usah, body-body seperti biasa, terus conclusion ini wajib kita tulisin. Jadi setauku untuk tiga format ini tuh sama-sama bisa kita gunakan waktu kita di official test. Teman-teman bisa pilih salah satu mulai dari sekarang. Cuma untuk yang aku rekomen tuh format pertama ya, yang tadi aku ketikin ke chat Zoom. Gitu. Lebih masuk kita akan membahas bagian introduction kali ini tuh dia lebih ke cara kita untuk memberikan perkenalan nih teman-teman. Kayak di dalam ilustrasi kan biasanya memang ada perkenalan soal ya. Ini loh kita mau ngomongin apa. Termasuk kayak kali ini kita ngomongin changes in three different areas of crime. Terus untuk lokasinya kita ketemu Manchester City Center tahunnya 2003 sampai 2012. Ketika teman-teman ketemu sebuah soal yang lengkap ngebahas topik A, lokasi B, waktunya C, ketiga komponen itu wajib kita tuangkan ke dalam parafrase soal kita. Karena biasa kan parafrase kayak gini tuh tergantung dari perkenalan soal sama ilustrasinya ya. Kadang tuh ada beberapa yang sama sekali. Tidak ada setting lokasi, tidak ada setting waktu, dan kita cuma bisa parafrase topik. Terus ada juga itu tuh yang kita bisa parafrase lokasi sama topik tapi waktunya nggak tertera. Atau mungkin ada setting waktu dan topik ngomongin apa gitu, tetapi lokasinya dia nggak ada. Jadi kayak tergantung dari perkenalan sama ilustrasi soal, teman-teman tuh ketemu informasi kayak apa. Nah itu nanti yang bakal kita sampaikan dalam bentuk parafrase. Seperti perbandingan berikut ini ya. Cuma nanti waktu memberikan penjelasan untuk bentuk parafrase ini, saranku silakan gunakan kerangka-kerangka yang khas untuk mewakili. Termasuk kayak ini. The presented data shows bla bla bla.
A glance at the chat provided reveals bla bla bla. Nah, ini nanti harus teman-teman gunakan. Tujuannya supaya penilaian yang kedua ya, yang CC di bagian halaman sebelumnya tadi, dia itu tuh bisa cukup maksimal. Karena dari transisi, konjungsi, linking words, teman-teman tuh udah cukup baik untuk fokus sama aspek tertentu sebelum kita masuk sama aspek yang lainnya. Jadi silahkan dipilih salah satu, mana yang lebih teman-teman sukai, ini tuh digunakan untuk memparafrasekan pertanyaan. Sedangkan kalau untuk overview, overview ini kan dia juga sama-sama punya kerangka nih teman-teman. Nanti bisa dipilih salah satu, tujuannya sama untuk keterangan kerangka-kerangka yang lain. Terus kalau untuk tujuannya overview ini, sebenarnya kan dia tuh memberikan penjelasan intisarinya seperti apa. Ada perintah, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Jadi dari ilustrasi kayak gini, misalkan. Kita kan bisa punya beberapa kategori ya, termasuk kayak ini, burglary, car theft, sama ada lagi itu tuh untuk yang robbery. Nah, di sini teman-teman diharapkan mampu untuk memberikan highlight utama dari kategori yang disediakan oleh soal. Kita tuh mau kasih highlight apa sih? Kita mau menggarisbawahi tren data yang kelihatan mencolok seperti apa. Dan dalam hal ini, contohnya untuk yang burglary warna kuning ini ya, dia kan awalnya yang di kisaran 3.000-an, puncaknya tuh sampai 3.700-an, turunnya tuh banyak banget sampai menyentuh hampir 1.000. Sehingga dari satu kategori ini, yang paling kelihatan kan tren datanya penurunan secara dramatis. Kita bisa katakan decreases dramatically. Sedangkan untuk yang car theft, yang warna merah di bagian sini, ini kan dia ada kenaikan dikit penurunan, tapi at the end kan dia agak naik ya. Cuma naiknya tuh nggak terlalu banyak nih. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya dia tuh mengalami kenaikan secara steady. Terus untuk yang robbery. Robbery ini kan dia yang paling kecil nih teman-teman. Di kisaran 500-an, sempat naik dikit, turun dikit, tapi rata-rata tuh dia di angka 500-an. Sehingga kita bisa katakan remain steady throughout the period. Dari sini, teman-teman kan bisa simpulkan ya, jadi masing-masing kategori itu tuh intisarinya seperti apa. Dan nanti kita bisa tuangkan ke dalam kalimat yang lengkap. Contohnya seperti ini. The most noticeable trend is that burglary fell dramatically over the period. Concept fluctuated until 2008, upon which it was steadily, whereas the number of robberies remained relatively stable between 2003 and 2012. Intisarinya teman-teman bisa sampaikan. Overview itu sebenarnya cukup satu kalimat sih. Nggak harus yang kayak panjang banget itu nggak usah. Toh nanti kan waktu di paragraf body, kita kan akan bahas lebih detail ya. Jadi untuk overview satu kalimat aja itu sebenarnya udah cukup. Terus kalau untuk ke intisarinya teman-teman, kalau bisa di dalam overview, dia tuh tidak memberikan penjelasan yang diikuti dengan data detail. Jadi misalkan kayak gini ya, ini aku bilang burglary, dia itu tuh jatuhnya jauh banget sampai di kisaran angka 1.000 atau mungkin 2 kali lipatnya dari 100% atau mungkin 10 cm kubik per second apapun satuan data yang ada di dalam soal ini tuh teman-teman tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan di overview dengan menggunakan data detail. Data detail ini hanya bisa kita sampaikan untuk paragraf body. Kalau teman-teman bayangkan tuh kayak gini misalkan. Mungkin kita bisa bandingkan sama trailer atau teaser film. Jadi untuk yang trailer atau teaser film itu, dia kan kayak memberikan highlight utama ya. Misalkan kayak ini loh ceritanya itu tuh tentang seorang anak yang harus mencari harta karun di hutan belantara untuk menyelamatkan desanya. Nah, kita kan cuma sebatas tahu seperti itu. Tetapi untuk menyelami lebih dalam, kita kan harus nonton film fullnya ya. Kayak mungkin di dalam film itu tuh baru terkuak rahasia baru, mungkin ada plot twist, atau mungkin ada kejutan-kejutan elemen film yang lainnya. Nah, kita tahunya itu tuh baru setelah nonton film. Film itu ibaratnya itu kayak paragraf body yang detailnya bakal kita bahas bareng. Emang beneran nyinggung tren data itu. Terus ada lagi tuh kayak data detailnya juga. Jadi kalau untuk yang bagian overview ini teman-teman jatuhnya tuh macam kita nonton sebatas trailer atau teasernya. Ini loh intisarinya seperti ini, gitu ya. Ini untuk yang masuk ke overview. Sedangkan untuk yang paragraf body, ini terutama untuk yang paragraf body satu ya, pembukanya boleh teman-teman kasih.
tujuannya sama untuk penilaian CC di atas, tapi silakan dipilih salah satu. Teman-teman tuh condongnya sama format yang kayak apa? Mungkin kayak ini nih, turning to the details according to, atau mungkin from the information supplied, bla bla bla. Nah, ini nanti silakan dipilih salah satu. Terus kenapa sih tadi tuh kalau dijelaskan paragraf body itu kita harus bagi ke 2 sampai 3 bagian. Perasaan kan kalau untuk satu ilustrasi gini, dia itu kan cukup ya kita sampaikan untuk satu paragraf body. Iya, bener. Tetapi kalau teman-teman cek di dalam satu ilustrasi ini pun kategori-kategori di dalamnya nggak selalu punya tren data yang sama. Jadi kalau kita bandingkan ya sama pizza yang warna biru, fish and chips warna merah, terus ada lagi hamburger yang warna hijau ini yang punya tren data sama-sama kenaikan, kan cuma pizza sama hamburger ya. Nah, ini tuh bisa kita kelompokkan di dalam satu body yang sama, sama-sama kenaikan. Sedangkan untuk fish and chips, satu-satunya yang mengalami penurunan, ini nanti bakal kita kelompokkan untuk menjadi satu bentuk yang berbeda. Paragrafnya itu tuh kita pisahin untuk paragraf body-nya. Kayak gitu. Terus kalau teman-teman tuangkan salah satu contohnya tuh kayak gini. Ini untuk yang di parafrase overview bari satu sama untuk yang bari dua ya. Untuk bari satu, fokus utamanya kali ini tuh ngomongin masalah fish and chips yang warna merah. Satu-satunya mengalami penurunan ya. Nah, kita kasih penjelasan nih. Fish and chipsnya itu tuh seperti apa. Dan untuk data detail, nanti silakan sesekali disampaikan. Jangan sampai punya kebiasaan listing. Listing tuh misalkan gini ya. Ini nih untuk kategori fish and chips tahun 75 dapatnya 100, tahun 80 dapatnya 90, tahun sekian dapatnya sekian, tahun sekian dapatnya sekian. Terus gitu, semuanya kita tulis seperti itu. Yang mana bentuk listing ini kan dia nggak salah ya, karena toh datanya kan juga sama seperti soal asli. Tapi ini sama sekali tidak merepresentasikan apa yang diminta oleh band deskriptor pertama di TA. Karena fokus utama kita itu bukan hanya listing, tetapi memberikan comparison satu data ke data yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih penjelasan, oke, ini tren data fish and chips itu seperti apa, dan data detail yang wajib kita sampaikan ini nanti bakal kita sampaikan sesekali. Jadi bukannya kayak semuanya terus kita sampaikan menerus-menerus gitu, enggak ya. Untuk data yang sekiranya itu cocok, oke ini data detailnya berapaan. Gitu. Ini untuk yang dari satu di fish and chips. Sedangkan dua kategori lain, kita kan punya pizza sama burger ya, yang sama-sama mengalami kenaikan, makanya dia dipisahin ke paragraf body yang baru. Materi datanya beda nih. Dan di dalam pemberian penjelasan nanti, sama, teman-teman bisa kasih garis bawah, intisarinya atau ini tren datanya seperti apa, data detail, baru sesekali kita munculkan. Tuh, ini salah satu gambarannya. Sedangkan untuk yang conclusion, ini yang aku bilang sama teman-teman tadi ya. Kalau misalkan kita sudah memutuskan menggunakan overview, nanti nggak usah menggunakan conclusion, tetapi ketika teman-teman memutuskan, oke, nanti mau pakai untuk yang conclusion ini gitu ya. Silahkan hilangkan overview-nya, silahkan dipilih salah satu. Cuma kalau untuk aku pribadi tuh merasa lebih em, terbantu kalau misalkan nanti aku pakai overview dibandingkan conclusion gitu. Ini untuk perbandingan satu bentuk soal ke bentuk yang lain. Oh, ini menarik nih. Untuk yang grammar, pertama masalah tenses nih teman-teman. Tadi kan kita garis bawahi ya. Bahwasanya untuk memberikan laporan data, pertama tuh kita akan garis bawahi, ini ngomongin topik apa, lokasi di mana, waktunya kapan. Ketika teman-teman ketemu sebuah soal yang emang setting waktunya tuh udah lewat, termasuk kayak tahun 80, tahun 64, atau mungkin kita ketemu tahun 2000, 2010, kayak gitu ya. Nah, ini laporan datanya wajib kita sampaikan di bentuk past tense. Termasuk kayak there was, did, had, reached, ini kan pakai pas ya, bentuknya itu yang lampau-lampau. Sedangkan untuk yang soal dari sampai hari ini tuh masih berlaku kebenarannya, kita nanti bisa garis bawahi untuk bentuk yang present. Bentuk present ini otomatis nanti itu bakal terrefleksikan dari seluruh bagian isi, termasuk kayak there is, increases, atau has been, atau stands, ini nanti bakal kita gunakan. Dan kalau untuk yang di masa depan, kayak misalkan tahun 2020,
enam atau mungkin 2045, 2060 gitu kan jadinya kan dia kayak prediksi di masa depan seperti apa ya. Sehingga teman-teman nanti bisa menggunakan beberapa kerangka seperti will atau mungkin going to. Sama halnya kayak kemarin pas kita pelajari speaking part yang ketiga, kita pun juga bisa menggunakan bentuk present simple asalkan ada indikasi di masa depan seperti apa. Termasuk kayak it is predicted, it is evaluated, dan seterusnya. Ini nanti bisa digunakan sama teman-teman. Dan untuk contoh lengkapnya tuh, misalkan kayak gini perbandingannya. Untuk yang paragraf pertama ini kan dia menggunakan bentuk yang di masa lalu ya, karena untuk tahun 99. Terus untuk yang di bagian sini, ini tuh untuk pertimbangan atau prediksi di masa depan, kemungkinannya seperti ini. Jadi teman-teman harus notice nih, setiap soal yang kita kerjakan nanti, di itu tuh masuknya sama setting waktu yang seperti apa. Karena pengaruh banyak banget untuk laporan, terutama untuk penilaian GRE ya, kalau misalkan kita salah tenses. Sedangkan untuk yang preposisi, pasti teman-teman udah tahu ya, untuk yang bagian singkat from tuh penggunaannya kayak apa, pasti udah semuanya tahu. Terus ini tuh linking words, terutama untuk yang sequencing, teman-teman. Sequencing ini tuh dia sangat membantu kita untuk menyelesaikan soal di tipe proses atau cycle. Jadi kayak yang pertama, kemudian, lalu setelah itu, akhirnya, at the end, sehingga gitu-gitu. Yang itu tuh bisa sangat membantu untuk yang ada di proses sama cycle, terutama. Untuk yang sequencing, ini untuk yang tren data, yang aku bilang macam-macam itu ya. Ini ada tren data kenaikan, warna hijaunya penurunan, merahnya ini cukup stabil. Terus untuk yang warna oranye ini tuh dia untuk yang fluktuatif. Jadi kalau teman-teman cek, yang sebelah kiri ini tuh dia merupakan kelas kata pop utama, sedangkan yang kanan ini adalah noun. Jangan dibiasakan untuk selalu menggunakan kosakata yang sama dan malah redundancy. Jadi misalkan ya, ini nih kategori ini tuh dia mengalami kenaikan. Tapi kan nggak mungkin nih kita sampaikan ke bentuk listing ya. Oke, kategori A increase. Terus increase ini terjadi di kategori B. Terus untuk yang C juga sama-sama increase. Increase, terus kita sebutin kayak gitu. Yang mana kan ini nggak salah. Tetapi untuk penilaian LR, otomatis kan dia kurang bagus. Karena kita punya kebiasaan untuk yang redundancy. Sehingga dari sini teman-teman tuh bisa cari nih, mereka-mereka ini tuh bisa diparafrasekan ke bentuk yang seperti apa. Kalau untuk yang tren data kenaikan sama penurunan ini ya, nanti itu untuk pop utamanya bisa teman-teman kasih gabungan sama adverb. Terus untuk yang non ini, nanti itu bisa kita kombinasiin sama yang adjektif. Sedangkan untuk yang perubahannya itu sangat kuat itu tuh antara dramatic, dramatically, hingga rapid, rapidly. Tapi untuk perubahan kecil, kita bisa garis bawahi kayak moderate, moderately, sampai yang terakhir untuk yang minimally. Jadi gimana caranya teman-teman kasih laporan, terutama untuk yang trend data ini ya, untuk yang data angka, yang numerical type, teman-teman bisa memberikan penjelasan dengan lebih eksplisit. Ini tuh keterangannya gimana, variasi kata-katanya kayak apa, dan nanti jangan sampai kita kasih penjelasan dengan mengulangi kosakata yang sama terus. Kita usahakan untuk punya variasi yang cukup luas. Tuh. Ke belakang tuh kayak variasi contoh-contoh sih, teman-teman. Nanti bisa dibaca sama teman-teman sendiri ya. Ini untuk latihan-latihan juga, untuk laporan. Terus ini untuk yang contoh-contoh gitu. Terus ada lagi untuk yang graph over time. Ini masuknya sama bentuk bar. Untuk yang keterangan di atas tadi kan dia masuknya sebagai line ya. Untuk yang di bagian sini masuk sama tipe soal selanjutnya, yaitu bar. Terus untuk yang di parafrasekan kali ini tuh biasanya dia terdapat pada perkenalan soal. Kita ngomongin free computer packages that were downloaded from the internet. Lokasinya tidak disebutkan, kita nggak tahu. Terus untuk waktunya selama 5 minggu kemarin. Sehingga ketika teman-teman kasih parafrase, ya udah kita kasih nih. Ini tuh ngomongin masalah apa, terus waktunya kapan. Karena lokasinya kan sama-sama nggak disebutin ya. Dan terus nanti bakal diikuti sama overview. Jadi ini tuh yang aku rekomen sama teman-teman tadi ya. Kan di awal aku sempat bilang nih, bahwasanya untuk Raden Pasar ini dia tuh punya beberapa format yang sama-sama bisa kita gunakan di official test. Yang aku ketikin ke chat Zoom,
Kalau kita tuangkan ke isi lengkap, gambarannya itu modelnya seperti ini. Di mana untuk paragraf yang pertama ini merupakan introduction. Ini tuh merupakan parafrase soalnya. Terus untuk yang di bagian sini, ini merupakan overview-nya. Terus untuk yang bagian sini tuh ini adalah body satu, untuk yang bagian sini ini adalah body dua. Kalau kita ngomongin masalah komponen dari paragraf sama overview kan sama seperti yang tadi dijelaskan ya. Terus untuk yang masuknya ke grouping body ini, keterangan di atas yang kita analisis untuk tipe light, dia tuh pengelompokannya berdasarkan tren data kenaikan penurunan. Tetapi untuk situasi lain, teman-teman pun juga bisa mengambil uh, action untuk memberikan penjelasan atau grouping dengan pertimbangan yang sedikit berbeda. Misalkan untuk yang bagian sini ya, ini tuh dikelompokinnya emang berdasarkan tren data yang besar sama untuk yang kecil. Kalau kita analisis yang bagian sini, ActiveX ini kan dia selalu peringkat pertama ya. Dalam 5 minggu berturut-turut tuh dia selalu peringkat yang pertama, datanya paling besar. Java yang warna ungu ini, dia itu tuh yang warna ungu untuk ilustrasi posisi kedua. Terus untuk yang terakhir net, yang merah-merah ini kan dia selalu paling kecil ya. Sehingga kalau kita mau kasih grouping, groupingnya itu tuh bisa juga teman-teman kasih untuk tren data paling besar sama tren data yang menengah. Ini nih untuk yang dari satu, dari ActiveX sama Java yang sama-sama tinggi. Terus untuk yang terakhir dari Net, Net ini kan dia paling rendah ya warna merahnya, kita akan kasih untuk yang paragraf body 2. Nah ini salah satu contoh isi lengkap dari format satu yang aku rekomen sama teman-teman di awal tadi ya. Terus untuk yang dikerjain sama teman-teman hari ini, nanti itu masih belum diminta untuk menuangkan ke isi lengkap. Isi lengkap tuh sebagai PR kita besok sama lusa. Tapi untuk hari ini, fokusnya teman-teman tuh untuk menganalisis dari paragraf introduction. Kita nanti di akhir akan latihan nih, parafrasenya gimana, overview-nya kayak apa. Nah, fokusnya itu tuh untuk ke aspek tersebut. Jadi ini untuk yang difokusin sama teman-teman, sehingga nanti kita lebih terbiasa nih untuk memberikan laporan data seperti ini tuh baiknya kita mau garis bawahi tren data yang gimana. Terus untuk laporan parafrasnya itu apakah udah cocok untuk masalah komponen wajibnya atau mungkin ada yang perlu kita improve. Terus untuk yang lainnya tuh untuk soal yang beda, kita ketemunya ini pakai format yang wajib pakai tambahan conclusion teman-teman. Ini kan dia overview nggak ada ya. Overview nggak ada, body-body seperti biasa, terus ini pun kemas ke bagian conclusion. Terus ini untuk latihan soal kita nanti. Totalnya tuh ada 4 soal. Kalau untuk rencananya, nanti tuh 2 soalnya kita bisa kerjakan di kelas dan untuk 2 soal lain akan digunakan sebagai PR untuk teman-teman di Google Classroom. Cuma nanti kita akan lihat dulu ya untuk diskusinya sejauh apa. Sebelum kita masuk sama sesi latihan, apakah mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Hmm. Jadi kalau di ranking ini tuh Ya, hmm, dari kalian yang mau ditanyakan? di ranking itu satuan kontak itu Suaranya perekonomian. kok kecil banget ya, Kak? Eh, boleh dideketin ke mikrofon nggak ya? Atau barangkali mau ganti headset dulu? Oh iya. Ini udah cukup terdengar ini. Ini masih kecil banget, Kak, suaranya. Hmm, beda Kak, ya. Kalau segini udah kedengeran Kak. Lumayan. Masih kecil tapi lumayan kedengeran, Kak. Oh iya. Ini Kak, di writing ini task one sama task two tuh dia penilaiannya presentasenya sama atau beda Kak? Maksudnya apakah di task duanya yang apa ya, yang nilainya lebih besar gitu atau sama aja? Kalau untuk di beberapa sumber ya kali ya, dikatakan tuh rating tas 2 ini nilainya lebih besar. Jadi kalau untuk masalah tingkat kesulitan kan jelas lebih susahan rating tas 2 ya. Kalau untuk rating tas 1 tuh teman-teman tulisinnya paling 150-an kata udah cukup. Rating tas 2 tuh minimal 250, hampir 2 kali lipat ya.
Terus untuk yang masalah sumber ide, jadi kalau untuk sumber idenya sendiri kan di dalam Rutinitas satu ini, teman-teman berikan laporan dari apa yang disampaikan di dalam ilustrasi ya. Kayak, oh jadi datanya seperti ini. Kita tinggal fokus lokasi perbandingan satu sama lain. Cuma kalau untuk yang Rutinitas 2 itu tuh, kita cuma dibekali topiknya ngomongin A, di persoalannya B, silahkan dikerjakan. Idenya itu tuh dari nol. Kita sendiri yang ngebangun, kasih penjelasan ini tuh hubungan satu sama ini seperti apa dan seterusnya. Nah, otomatis kan dari tingkat kesulitan itu tuh lebih berat ya dibandingkan Ratintas satu. Sehingga ada beberapa tuh yang menyebutkan nilai dari Ratintas 2 itu tuh dia lebih tinggi dibandingkan Ratintas satu. Iya, sama-sama Kak Lia. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman? Atau mungkin udah aman ya? Kita akan masuk sama sesi latihan kalau gitu. Bisa dibuka sama teman-teman dari halaman 135 sampai 136. Nanti silakan pilih dua soal dan kerjakan introduction-nya. Introduction kita tuh ada dua tadi ya teman-teman. Satu untuk para frasa soal. Teman-teman bisa tampung jawabannya di Microsoft Word boleh, atau ke sticky notes juga boleh, supaya nanti biar lebih gampang ya untuk copy paste ke chat Zoom. Terus kalau misalkan dari waktu yang diberikan nanti, ternyata kok masih sisa lumayan nih, aku pengen nyicil pengerjaan PR di rumah nanti, teman-teman bisa kerjain juga ya. Tapi untuk yang hari ini tuh rencananya emang dua soal kita akan bahas sebagai latihan, terus untuk dua soal nanti bakal dikerjakan sama teman-teman waktu di rumah. Atau mungkin kalau misalkan kita ngerasa kayak ya udahlah aku kerjain tiga di sini atau empat di sini, terus nanti untuk di rumah itu nggak usah mengerjakan PR juga nggak ada yang masalah. Asalkan yang paling penting adalah teman-teman tuh notice nih, ini komponen wajibnya seperti apa. Jangan sampai kita kayak berusaha untuk menuliskan sebanyak-banyaknya soal, tapi malah secara komponen wajibnya itu tuh banyak yang kurang atau yang nggak pas. Tuh ya. Terus untuk soalnya yang wajib ada dua soal, nanti teman-teman bisa kerjakan di Microsoft Word atau ke Sticky Notes. Sedangkan waktu pengerjaan sekarang kan jam 9 lebih 45 ya, masih banyak nih kita punya. Silahkan dikerjakan sampai nanti 10.20. Terus nanti teman-teman tinggal copy paste ke chat Zoom ya. Silahkan dikerjain.
Oke, ini kita akan mulai untuk bahas bareng. Teman-teman bisa copy jawabannya ke chat Zoom. Seselesainya nggak masalah ya, baru selesai satu nomor juga nggak apa-apa. Jadi aku biar tahu nanti pembahasannya butuh berapa lama untuk setiap jawabannya teman-teman. Untuk yang pertama, kita bisa mulai sama punyanya Kak Enji untuk yang poverty. Oke, untuk yang pertama, the bar chart provides a breakdown of poverty rates based on gender and age demographics for the year. Oh, ini Kak, untuk lokasinya kan belum dimasukin sama Kak Enji ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal, yang dia itu lengkap nih. Ini ngomongin topik A, lokasi B, waktunya C. Nah, ketiga komponen itu tuh dia wajib teman-teman kasih untuk di bagian intro. Jadi kalau misalkan dari lokasi sama waktunya udah masuk ya, nanti bisa dimasukin sekalian di jawabannya ke NG. Lokasi masih belum disinggung. Terus untuk yang overview over the poverty rates, ini pengulangan kata yang sama. Were the greatest. Kalau kita kasih superlatif tuh pakai the KNG among children and di Kris ini nggak masuk ini keterangannya. Di Digital age interestingly, the poverty rate for women presently, the poverty rate for women was belum ada verb utamanya Kak, persistently higher than men. Gini, yang pertama tuh ngomongin masalah bentuk kenaikan sama penurunan ya. Tadi kan kita sempat cek bareng ini loh untuk tren data angka kita tuh bisa kasih kenaikan penurunan stabil fluktuatif gitu ya. Nah, tapi bukan untuk semua yang ada di dalam numerical tanpa terkecuali. Teman-teman harus fokus nih, dia itu tuh punya setting waktu berapa. Kalau untuk lebih dalamnya lagi, besok tuh kita bakal bahas bareng di bagian language dalam penulisan planning, di mana untuk language itu tuh dia ada yang masuknya sama golongan change, dan juga untuk yang comparison. Nah, untuk yang change itu tuh dia bakal lebih dari satu setting waktu yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan kayak, oh ini ada kenaikan penurunan. Sebagai contoh tuh kayak yang ini tuh comparison, kurang cocok untuk kenaikan penurunan. Yang kayak ini teman-teman. Ini kan kita punya satu kategori ya, misalkan kayak ActiveX gitu. Nah, ActiveX ini tuh satu kategori yang melewati kurun waktu yang berbeda-beda. Kita punya total 5 minggu di sini, sehingga kita bisa mengatakan ini loh mengalami kenaikan, penurunan, kenaikan. Kan sama-sama oke ya, karena satu kategori melewati kurun waktu yang beda-beda. Tetapi, kalau misalkan kita ngerjain soal yang kayak gini, ini tuh language-nya comparison. Language comparison itu jatuhnya untuk satu ilustrasi ini, dia tuh hanya memiliki satu setting waktu yang sama. Kan nggak mungkin ya kita mengatakan kayak gini. Untuk Poland, unemployment-nya di sebelah sini, ternyata tuh dia mengalami penurunan di Italia. Nah, ini nggak masuk karena kategorinya tuh udah beda. Kalau kita mengatakan kenaikan, penurunan, fluktuatif, bahkan konstan atau stabil gitu ya. Nah, itu tuh untuk satu kategori yang sama melewati tahun-tahun yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di bagian sini, yang kita bisa mengatakan kenaikan, penurunan, yang language-nya change, itu tuh untuk ini tuh jamnya kan dia beda-beda ya. Kenaikan penurunan dia muncul. Terus untuk yang sini tuh comparison. Setting waktunya sama-sama 2008. Nggak masuk kalau kita kasih kenaikan penurunan. Terus untuk yang di bagian sini, ini kan change ya. Ada tahun 80 sampai terakhir di tahun 2010. Sehingga kita bisa mengatakan ini loh ada kenaikan, penurunan yang ini stabil. Itu tuh masuk gitu. Jadi kalau misalkan kita kembali sama apa yang disampaikan oleh eh Kak Enggi di bagian sini Kak, kata kunci decreased gradually itu tuh jelas nggak sesuai. Kalau kita mau garis bawahi, oh iya nih emang untuk seluruh age group ternyata women yang lebih gelap ya, itu tuh dia paling mendominasi atau lebih tinggi secara konsisten dibandingkan laki-laki. Atau mungkin kita mau garis bawahi ini bahwasanya untuk kategori yang anak-anak hingga yang adult ternyata mereka ini yang menempati posisi paling banyak. Nah, di situ. Sama ada lagi ini Kak, poverty rates. Itu tuh sebenarnya kita cukup sampaikan untuk di bagian parafrase soal, tetapi untuk overview, teman-teman tuh nggak usah menyampaikan poverty rates, terus-terusan. Karena ini kan udah diperkenalkan di bagian parafrase. Overview itu kita tinggal kasih penjelasan kayak, oh iya nih kategori A yang paling mendominasi, atau mungkin kategori
B sama C ini mengalami kenaikan, sedangkan sisanya mengalami penurunan. Nah, kita kan tinggal sampaikan datanya, ini punya tren data seperti apa. Jadi nggak usah pengulangan kata yang sama, karena tema atau topiknya ini tuh udah disampaikan di bagian parafrase. Terus untuk yang nomor dua, KNG kerjain UK radio listeners yang di bagian sini. The image displays a line graph. Oke. Tapi ini tuh dirasa kurang efektif KNG. Kita bisa sampaikan kayak the line graph compares bla 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 atau the image displays bla bla bla. Jadi boleh dipilih salah satu biar lebih efektif ya. Comparing UK radio listeners and television spectators, oke. Yang lebih sering aku temuin tuh television viewers dibandingkan spectators. Over a 24-hour period between sekian-sekian presented in percentages. Oke, lokasi udah masuk, waktunya udah oke, terus topiknya udah disampaikan. In general, the radio listeners were more numerous in the early morning hours, while the number of people who watch television was considerably higher in the evening hours. Oke, pohon utamanya boleh, tapi untuk yang keterangan were more numerous, ini tuh mungkin boleh disampaikan ke bentuk yang lain ke NG. Misalkan kita mau mengatakan lebih dominating, atau misalkan mereka itu tuh punya data yang lebih tinggi, lebih besar. Nah, itu kosakata yang lebih sering ditemukan untuk Ratinta satu. Gitu. Ini masukannya untuk KNG ya. Terus selain KNG yang udah lagi dari Kak Ana soal yang poverty. The graph compares the percentage of poverty in the United States based on sex and age in sekian. Oke, boleh. Terus untuk yang di bagian sini, teman-teman tuh juga bisa tuker. Jadi misalkan kayak age and sex. Atau mungkin ini kan kita bisa ganti pakai gender ya. Jadi kalau bisa ketika teman-teman kasih parafrase di konteksnya untuk speaking atau writing, kalau bisa tuh ini jangan sampai dia lebih dari dua kata bersebelahan dan sama persis, maksimal dua kata atau tiga kata. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, oh ada celah nih untuk ngerubah urutan tanpa menyalahi aturan grammar atau kita cari sinonim, nanti bisa kita upayakan. Terus overall, nah ini tuh harus ada komanya ini Kak Ana. Overall, koma, women experienced poverty higher than men. Sama-sama dijamakin aja in all age groups. Well, poverty, oh reduce ini nggak boleh ini. Penjelasannya sama seperti yang aku sampaikan buat KNG pertama tadi ya. Gradually as they moved into middle age before increasing again. Increase, reduce, silakan dihapus sama teman-teman. Nah, kalau untuk konteksnya ini tuh masukannya mirip sama yang aku sampaikan sama KNG barusan. Bahwasanya untuk kata kunci kenaikan penurunan, ini tuh bisa teman-teman gunakan untuk sebuah soal yang punya setting waktu lebih dari satu. Masuk kayak ini, kita mau mengatakan adanya kenaikan jam 6 sampai jam 8, misalkan. Kan ini ada lebih dari satu setting waktu yang sama ya. Meskipun sama-sama di tahun 92, cuma kan dia ada kenaikan penurunan karena lebih detailnya dilihat berdasarkan jam. Nah, ini pun juga bisa teman-teman kasih kayak kenaikan penurunan karena satu kategori melewati setting waktu yang berbeda-beda. Tapi ini sama sekali nggak berlaku untuk yang ini sama-sama 2008, sama ini tuh setting waktunya cuma satu. Jadi kayak gini, ada survei yang dilakukan di tahun 2008 ini, tapi kan untuk berbagai macam kalangan dan usia gitu ya, cewek cowok. Ini tuh anak-anak atau udah lansia atau mungkin dewasa. Nah, untuk semuanya, sehingga kita nggak bisa mengatakan kenaikan penurunan di sini gitu. Sama poverty-poverty nanti bisa diparafraskan kembali sama Kak Ana. Terus satunya the line graph illustrates the UK population age over 4 years. Okay. Who listen to the radio and watch the television during the day in the period between sekian-sekian. Oke, lokasi, waktu, topik udah masuk. Overall, they had. Karena ceritanya kan ini di masa lalu nih Kak Ana. Jadi kalau untuk saat yang waktu di masa lalu, otomatis kan kita diminta kasih penjelasan mengenai data di ilustrasi sesuai sama tensesnya ya. Overall, they had different peaking hours and both activities showed lower engagement levels during the late night and early morning hours. Oke, poin utamanya udah cukup masuk. Terus lain dari Kak Ana, ada lagi yang udah selesai dari Kak Lia yang nomor satu. The bar chart gives information about the poverty rates of men and women aged
under 5 until 25 years old and more. In the biasanya Kak, kalau kita pakai United States, in the United States in the year 2008, it can clearly be seen that the percentage of women in poverty. Ini tuh harusnya pakai was. The percentage itu tuh adalah non utamanya Kak Lia. Percentage of women in poverty was moderately higher than poverty rates of men. Untuk poin utamanya udah masuk, tapi pengulangan kata yang sama, Kak. Poverty percentage ini nanti bisa diparafrasekan sama teman-temannya. Oh, percentage cuma sekali. Yang poverty ternyata. Untuk saranku sama, ketika teman-teman kasih penjelasan, di bagian sini tuh kita sampaikan nih, oke, ini untuk topiknya apa, lokasi di mana, waktunya kapan. Kan case-nya tuh udah diangkat ya, sehingga di bagian overview tuh teman-teman nggak usah sampaikan kembali. Cukup kita sampaikan kayak, oke, kategori ini, dia tuh punya tren data seperti apa. Terus, selain dari punya yang Kak Lia, yang udah dari punya Kak Keira yang poverty, oke. Persen-persen ini tuh dia nggak boleh ini Kak. The bar chart displays the percentage of women living in poverty, while another chart, oh, ini tuh bukan another chart. Ilustrasinya cuma satu. Poverty rates by gender and age. Both charts are based on data from the United States in sekian. In conclusion tuh bukan disampaikan untuk paragraf introduction, jadi perlu dirombak ulang ini Kak Keira. Women age sekian terus sekian ada have ini pun juga nggak masuk, soalnya dia kan harusnya pakai bentuk past tense ya. Paling nggak tuh kita sampaikan pakai had atau witnessed, experienced, kayak gitu-gitu. The highest unemployed, kok unemployment? Ini tuh kita nggak ngomongin masalah pekerjaan gimana-gimana, Kak. Lebih ke tingkat kemiskinan yang kita garis bawahi. Berdasarkan highest poverty, both genders sekian-sekian. Perlu dirombak ulang ini. Persen-persennya nggak boleh masuk. Except for women it's sekian who had a higher rate than others in their group. Ini Kak Kira. Waktu kita kasih penjelasan di bagian parafrase soal tuh sebenarnya kan cukup sekali ya, satu kalimat aja gitu. Kalau teman-teman bandingkan tuh kayak yang bagian mana ya? Yang di sini. Jadi ketika teman-teman kasih penjelasan, introduction tuh nggak mungkin memberikan yang terlalu detail keterangannya. Jadi kalau di bagian sini, fokus utama kita tuh lebih ke intisarinya kita ngomongin ini nih, termasuk kayak download rate, ini tuh ngomongin masalah apa, terus ini kan ngomongin lokasi, ngomongin waktu ya, lokasi kan nggak ada ya. Dibiasakan kalau untuk yang parafrase soal tuh cukup satu kalimat teman-teman. Terus untuk overview, kalau bisa teman-teman kasihnya pun juga untuk yang satu kalimat. Soalnya gini, poin-poin utama kalau kita sampaikan terlalu detail ya di bagian overview. Nah, nanti isinya paragraf body ini gimana? Kan paragraf body ini bakal kasih penjelasan lebih dalam lagi, lebih spesifik gitu ya. Kategori A, dapatnya berapa, tahunnya itu tuh tahun berapa, terus ini perbandingan sama kategori lain seperti apa. Nah, detailnya tuh bakal disampaikan di bagian sini. Ketika teman-teman kasih penjelasan yang terlalu detail untuk yang paragraf atas, yang agak PR tuh nanti pengulangan kosakata yang sama, pengulangan intisari yang sama. Jadi nggak efektif laporannya. Terus ada lagi ini, kalau mungkin kita berusaha biar nggak redundant gitu ya. Ini nih untuk yang di bagian intro tuh aku udah kasih poin-poin pentingnya, termasuk kayak ini berapa persen gitu, sehingga nanti untuk paragraf body itu nggak usah diulangi kembali. Nah, ini tuh bisa membuat paragraf body kita lebih ramping, lebih sedikit penjelasannya dibandingkan intro. Padahal kan kalau kita mau lihat dari fungsi-fungsi pembagian paragraf ya, terutama untuk yang di tulisan formal sama akademik, body itu adalah nyawanya isi kita, sehingga dia itu tuh jelas lebih panjang dibandingkan intro. Intro tuh cuma kasih tahu kayak, oke, ini ngomongin bla bla bla, tapi dia nggak akan dibahas lebih dalam, karena sebatas pengantar. Nah, untuk intisari, nyawanya isinya teman-teman itu, dia tuh bakal diletakkan di bagian body. Makanya paragraf body-body ini, entah untuk tas satu hari ini, tas dua besok, dia itu tuh bakal menggarisbawahi detail-detailnya seperti apa.
Ini yang harus digarisbawahi sama teman-teman ya. Makanya waktu aku bilang di overview, waktu penjelasan di atas, overview itu teman-teman bayangkan aja, dia tuh sama kayak trailer atau teaser film. Yang cuma sebatas ini ngomongin seorang anak yang mencari harta karun di hutan belantara untuk menyelamatkan desanya. Misalkan kayak gitu ya. Tapi kan di dalam keterangan itu tuh sangat terbatas untuk pengetahuan atau info apa yang kita bisa kulik sehingga teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi di filmnya. Film itu, anggaplah dia adalah body ini. Segala macam detail, plot twist, rahasia baru yang terkuak di dalam movie, itu tuh baru terkuak di situ kan ya. Anggaplah dia adalah body. Terus untuk yang overview ini, dia tuh semacam trailer atau teaser film. Kayak oke, intisarinya ngomongin masalah ini. Jadi kembali sama penjelasan yang disampaikan sama Kak Keira, otomatis untuk yang di bagian sini, ini tuh dia bisa kita sampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas. Dua kalimat aja tuh udah cukup. Ini untuk parafrase, ini untuk overview, asalkan udah mengcover intisari-intisari atau komponen yang sifatnya wajib gitu. Ini ya Kak Kira. Sehingga untuk yang di bagian bawah kayak 15%, berapa persen, itu tuh jelas nggak masuk. Kalau untuk yang di bagian sini, dia tuh terhitungnya sebagai satu ilustrasi. Dan satu ilustrasi ini tuh dia ngomongin hal yang sama. Di mana ini untuk yang berhubungan sama poverty rates yang dilihat berdasarkan dua gender ya. Kalau perkenalannya kan dia mengatakan untuk women aja nih. Tapi untuk yang bagian sini kan ada men juga ya. Sehingga ketika teman-teman kasih penjelasan, intisarinya itu tuh dia kayak nyambung dari apa yang disampaikan di dalam perkenalan soal dan juga ilustrasi gitu. Teman-teman cocok ini, mereka ini kayak gimana. Maksud ini ya. Ini kan untuk bulan sama untuk lokasi kan nggak disebutin di perkenalan soal nih teman-teman. Tapi di ilustrasi kan dia dimunculin. Nah, otomatis info ini tadi bakal kita masukin di dalam parafrase kayak gitu. Ini tuh juga sama nih. Kalau untuk yang berhubungan sama overview ya, overview itu tuh kita mungkin mau garis bawahi kayak tadi nih. Misalkan kayak, oh dia nih untuk seluruh age groups ternyata lebih didominasi oleh women atau mungkin teman-teman mau garis bawahi usia tertentu yang datanya tuh kelihatan paling banyak gitu ya. Nah, ternyata untuk under 5 sampai yang usia 24 ini tuh yang paling tinggi di antara atau di dalam periode itu atau di dalam ilustrasi itu. Nah, digituin aja nggak masalah. Detailnya kak berapa persen tuh masuk di paragraf tadi. Gitu. Jadi boleh dirombak ulang dari yang disampaikan sama Kak Keira. Selain itu, selain punya Kak Kira, punyanya Kak Dewi ini poverty. The graph illustrates the comparison of poverty levels between males and females in sekian. The graph from the states reveals that the number of females living in poverty consistently exceeds. Itu tuh kan pakai present ya, tapi keterangan di sini kan dia udah lewat nih. Sehingga kita bisa katakan exceeded that of males across age groups. From infancy to old age. Ini tuh nggak salah tapi boleh dibuat lebih ringkas. Terus additionally, the trend shows that poverty rates for both males and females increased. Increase ini juga dia nggak boleh ini. Penjelasannya sama seperti yang tadi disampaikan. Jadi kalau untuk yang masuk di bagian sini, pertama-tama untuk keterangan yang disampaikan di dalam ilustrasi, kan kita cukup kasih dua kalimat. Satu kalimat tuh teman-teman kasih bentuk yang kompak. Jadi nggak perlu kayak ini lokasi sama kalimat tahunnya itu terpisah gitu tuh. Ini nggak usah. Nanti kalau misalkan perkenalan dia terpisah seperti ini, tapi dalam isinya teman-teman tuh bisa ya untuk disampaikan satu kalimat yang sama aja, biar lebih kompak, namun tetap efektif. Itu yang paling penting. Terus untuk yang berhubungan sama keterangan kenaikan penurunan, lagi-lagi informasi-informasi kayak gini tuh teman-teman bisa fokus untuk yang satu aspek aja. Oke, ini siapa data besarnya, tapi nggak cocok ya untuk kenaikan penurunan, sama seperti yang tadi dijelaskan. Paling itu sih, pengulangan kata yang sama, poverty-poverty juga sama. Ini nanti bisa diparafraskan kembali sama Kak Dewi. Si overfit tuh nggak usah kita sebutin lagi poverty-poverty-nya, karena kan kata kunci ini tuh udah masuk di parafrase soal kita ya. Itu tuh udah cukup aman. Terus selain sama Kak Dewi yang perlu dibuat lebih kompak,
Dari Kak Lia untuk soal nomor 4. The data illustrates the diversity rates of Australian people by sex between sekian and sekian. Oke, lokasi, waktu, topik masuk. The data reveals that the percentages of females in overweight were consistently lower. Oke. Untuk keterangan ini kali ya, kita mungkin mau cari opsi lain gitu ya. Kan biasanya tuh selalu pakai paling tinggi. Ini bisa nih kita kasihnya lebih rendah gitu ya, untuk yang females. Sama-sama nggak ada masalah. Cuma kalau untuk tips yang lebih disukai teman-teman, waktu kita ngerjain soal tipe numerikal untuk Radinta satu ini, data yang dirasa paling penting, paling tinggi, itu tuh yang bakal kita cari untuk highlightnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kasih untuk yang di bagian sini, lebih baik fokusnya tuh data terbesar tuh didahulukan. Begitupun kalau misalkan kita tuangkan ke paragraf body gitu ya. Misalkan kita punya data tuh yang banyak banget kategorinya ada 9 di berbagai macam tahun. Nah, kita nanti cara untuk memberikan laporan di dalam paragraf body harus mendahulukan data yang kategorinya itu tuh besar-besar. Baru nanti semakin kecil, terus untuk yang paling kecil itu tuh yang belakang-belakang. Itu yang lebih disukai. Oleh karena itu, kalau kita mau kasih penjelasan untuk di bagian overview, kayak gini, nanti itu bisa teman-teman kasih untuk yang dominan, yaitu meals untuk seluruh periode. Bisa. Atau mungkin kita mau garis bawah ini, bahwasanya yang paling tinggi adalah tahun 2000 dan 2010 untuk kedua gender. Nah, itu pun bisa. Gitu. Jadi untuk poin utamanya di overview terutama, sama kali ya bisa diganti ya. Terus selain itu, dari Kak Dewi, oh tadi udah kejawab dari Kak Dewi. Terus dari Kak Ana masih bingung pilih informasi yang mau di-highlight untuk overallnya Kak. Kadang masih kemasukin yang kemasukan mungkin ya. Kemasukan informasi increase decrease data detailnya. Kak, ada nggak website atau platform kepelatihan mandiri? Oke, kalau untuk yang di bagian sini Kak Ana, yang paling penting increase decrease itu tuh kita nggak bisa saya gunakan untuk semua tipe soal. Lebih dalamnya tuh bakal kita bahas bareng besok deh sebenarnya materi yang bagian mana ya? Nah, yang sini teman-teman. Besok, teman-teman kan bakal diminta untuk mengerjakan analisis berupa planning. Ini macam coretan kita di kertas buram gitu ya. Kalau untuk official test kan kita butuhnya itu tuh isi lengkap yang udah jadi ya dari bagian awal sampai akhir. Cuma besok itu tuh kita akan ada latihan yang fokusnya itu tuh untuk menganalisis soal. Termasuk kayak topik sama untuk yang grouping. Yang tadi kita agak PR masalah increase decrease itu informasi ini tuh sebenarnya dia terletak di language comparison atau mungkin dia change. What type of language do you need to use? Apakah change atau mungkin comparing and contrasting? Comparing and contrasting ini intisarinya tuh sama kayak comparison. Jadi kita punya dua macam language ya. Satunya change, satunya lagi adalah comparison. Intisarinya, kalau kita memberikan penjelasan untuk tipe numerical antara comparison sama change, kita tuh sama-sama bisa mengatakan kayak dua kali lipatnya, lebih tinggi 5%, atau mungkin paling besar siapa, paling kecil siapa, sama-sama boleh. Tetapi terkhusus untuk keterangan kayak kenaikan, penurunan, fluktuasi, stabil, hanya bisa kita gunakan untuk yang language-nya change. Di mana untuk language change ini, dia itu tuh satu soal yang punya lebih dari satu setting waktu. Misalkan kayak tadi ya, waktu yang lain, itu kan dia kayak jam 6 pagi, jam 8, jam 12, jam berapa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa katakan, ini loh televisi itu tuh mengalami kenaikan di jam sekian. Radio mengalami penurunan di jam sekian. Itu tuh cocok pakai change gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung, besok kita akan analisis lebih dalam lagi supaya kita tahu nih soal macam apa yang kita bisa katakan increase, decrease, bahkan untuk stabil atau untuk yang masuk ke bentuk kayak fluktuatif gitu. Terus dari Kalia ini untuk keterangannya dari Write and Improve IELTS Training Online ini udah terjawab ya dari teman-teman. Kalau misalkan punya website-website lain itu juga boleh disampaikan. Tuh. Dari Kalia, iya sama-sama Kalia. Selain yang disampaikan teman-teman barusan, apakah mungkin ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman?
Kalau misalkan ada yang pengen dikonfirmasiin juga boleh ya. Misalkan kayak yang bagian sini kok agak rancu ya perbedaan antara ini sama ini. Atau mungkin teman-teman ada yang masih bingung dan mau konfirmasi pun juga boleh. Dari Kak Dewi, jadi yang kita highlight yang penting aja ya Kak. Misalkan dari tahun ke tahun lebih banyak wanita. Overweight dan tingkat obesity-nya tinggi tahun sekian. Sisanya bisa kita abaikan dulu. Oh iya, kalau untuk konteksnya ini kita mau sampaikan buat yang overview ya Kak Dewi. Iya, kalau untuk yang overview, otomatis fokus utama kita tuh lebih ke garis bawahi apa yang dirasa paling mencolok dan dia tuh yang paling menonjol. Konsep utamanya overview ini sebenarnya kan kita kayak memberikan highlight utama. Tapi nanti waktu teman-teman tuh kasih penjelasan yang memang jatuhnya kayak untuk di paragraf body-body gitu ya. Nah, paragraf body bakal jauh lebih detail, termasuk kayak contoh di sini. Ini kan juga sama ya. Untuk contoh essay kali ini kan dia tuh menggunakan parafrase tanpa overview, tapi kan dia pakai tambahan tuh conclusion ya. Nah, ini tuh bisa teman-teman garis bawahi. Cuma detailnya kan bakal kita sampaikan untuk paragraf body-body ya. Begitupun untuk format yang aku rekomen sama teman-teman nih. Untuk tambahan di parafrase, ingin menyampaikan poin pentingnya seperti apa. Terus untuk yang di bagian sini, ini kan dia fokusnya buat ke overview ya. Sehingga untuk overview-nya ini pun ya udah kita kasih highlight. Cuma kalau nanti ketika teman-teman PR-nya besok sama lusa untuk mengerjakan isi lengkap, data detail itu tuh bakal kita sampaikan untuk paragraf body-body. Data detail ini sifatnya wajib kita sampaikan di paragraf body, tetapi jangan sampai kita kebiasaan untuk listing. Terus ada lagi, kalau misalkan kita ngomongin masalah ke poin-poin pentingnya, poin penting atau overview ini tuh dia macam-macam. Kadang tuh ada yang kayaknya lebih cocok untuk kita garis bawahi data terbesar, atau mungkin data terbesar sama data terkecil, atau bisa juga itu tuh kayak tren data kenaikan penurunan, tergantung dari tema yang teman-teman kerjakan tuh soalnya kayak apa. Karena biasanya kan kayak meskipun sama-sama bar gitu ya, tapi kan language-nya macam-macam nih Kak Dewi. Jadi perlu diperhatikan lagi setting waktunya gimana. Kita masukin ini tuh untuk language yang change atau comparison. Itu tuh bakal sangat pengaruh. Terus dari kali ya, kalau untuk yang maps dan proses nanti bakal ada latihannya tidak kamu sih untuk tipe 2 itu. Iya, kalau untuk yang hari ini kan kita fokusnya di bagian intro, terutama untuk tipe soal lain sama bar. Tapi kalau untuk yang besok-besok tuh kita ada tipe-tipe soal lain. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ini perlu dipelajari lebih dulu nih sebelum nanti kita bahas bareng di kelas, tinggal di scroll ke belakang. Di buku modul yang sama kan juga ada tipe-tipe soal yang lain ya. Jadi boleh nih dipelajari sama teman-teman supaya besok-besok waktu kita pelajari bareng di kelas udah lebih ada gambaran gitu. Ada lagi yang pengen ditanyain sama teman-teman? Kalau mungkin sejauh ini udah aman dari Kak Kira aman Miss. Oke. Ini nggak ada pertanyaan terkait ya. Terus untuk PR-nya teman-teman ini udah bisa dicek di Google Classroom. Kata kunci untuk kali ini tuh fokusnya kan sama di bagian introduction ya. Jadi kalau untuk PR-nya teman-teman di Google Classroom nanti hanya untuk menuliskan introduction. Sama halnya seperti yang kita kerjakan barusan untuk fokusnya sebatas parafrase soal sama untuk yang bagian overview. Tapi kan tadi di kelas tuh kita udah kerjain 2 soal ya. PR-nya teman-teman adalah 2 soal lain yang belum dikerjakan hari ini. Jadi misalkan tadi itu aku udah kerjain nomor 1 sama 3, PR-nya nomor 2 sama 4 dan seterusnya. Terus untuk yang masuk ke format nih teman-teman, ini agak beda sama yang kemarin-kemarin ya. Kalau untuk format jawabannya writing kali ini, nanti tuh teman-teman bisa kerjakan di Microsoft Word ya. Jangan sampai nanti berupa PDF.
Jangan sampai berupa kertas yang difoto berisi tulisan tangan kita atau mungkin format-format yang lain. Jangan, supaya lebih gampang untuk kita review bareng. Nah, kalau untuk formatnya sendiri itu tuh pakai Microsoft Word dan cara attachmentnya sama seperti kemarin pas teman-teman ngerjain pretest, ngerjain speaking kan ada attachmentnya ya. Terus untuk masalah deadline, kalau teman-teman punya waktu luang, silakan dikumpulkan sebelum jam 9 malam hari ini. Jadi bisa menyesuaikan dari time zone masing-masing. Terus untuk yang disampaikan sama Kak Dewi masalah sinonim. Kalau untuk kata kunci, misal biar nggak ngulang kata poverty, Kak, menurutku tuh ini justru malah bisa dihilangkan. Soalnya kan kata kunci poverty ini, dia tuh udah disampaikan di bagian parafrase ya. Kayak, oke, kita ngebahas masalah poverty yang ada di negara ini, tahunnya tahun sekian. Konteksnya tuh dia udah diperkenalkan. Sehingga untuk di bagian overview, kita tuh nggak perlu sampaikan kembali. Jadi misalkan kita fokus kayak ada record, percentage, atau mungkin the number, owned by the women, bla bla bla. Konteksnya tuh udah ada, kita nggak perlu sebutin lagi dan lagi. Konteksnya di situ. Kalau misalkan di paragraf yang baru, kita masuk ke paragraf body gitu ya. Nah, baru kita sebut ini, property, bla bla bla. Jadi kalau bisa ketika teman-teman nanti tuh mengerjakan essay lengkap, yang mana masih belum TR hari ini ya, nanti itu tuh akan kita sebutin kayak oh iya nih kita ngomongin computer packages misalnya. Terus nanti kita yang bagian sini seharusnya tuh ini nggak usah disebutin kembali juga bisa. Ini nggak usah disebutin bisa. Terus untuk yang di bagian sini-sini, oh aku butuh nih sebutin. Kan udah beda paragraf ya. Jadi kayak pengulangan kata yang sama itu tuh dia jatuhnya kayak agak jauh. Terus untuk downloadnya bla bla bla. Nah ini agak jauh juga. Jadi untuk konteksnya seperti ini tuh memang ada beberapa kata kunci yang kayaknya nggak mungkin kita cari sinonim. Misalnya kayak education, health, sport, itu kan nggak mungkin ya untuk kita cari sinonimnya. Paling nggak kalau kita nggak ketemu sinonimnya seperti apa, kita akan berusaha agak kasih jarak antara penyebutan yang pertama dan penyebutan yang selanjutnya. Kalau bisa ya udah beda paragraf gitu. Jadi biar kita nggak kelihatan banget Frida dan Sina. Itu. Itu sih tambahan buat teman-teman. Nanti bisa dikerjakan PR-nya di rumah, intisarinya tetap masih sama. Untuk yang berhubungan masalah kerangka ide, terus ada lagi itu tuh untuk masalah konsep utamanya overview, terutama overview tadi kan ada beberapa yang kurang pas nih, jadi bisa dicek kembali sama teman-teman. Dari Kak Lia paper base, iya bener Kak. Kalau untuk paper based itu tuh kan kita akan hitung secara manual ya, jadi otomatis ya kita akan hitung satu-satu. Cuma kalau untuk yang lebih nyaman menurutku ya, ketika nanti teman-teman tuh mau ambil paper based di rumah sekarang tuh dibiasakan menggunakan paper aja. Kalau teman-teman cari di Google itu kan dia ada ya. Misalkan kita ketik gitu keywordnya answer sheet for writing IELTS. Teman-teman download, silakan di print, difotokopi berkali-kali sesuai sama kebutuhan, tapi dibiasakan di rumah itu waktu nulis writing menggunakan format kertas ujian seperti itu supaya kita lebih terbiasa. Waktu di rumah kan kita punya waktu lebih banyak ya untuk ngerjain gitu. Jadi di rumah tuh kita bisa hitung satu baris ini aku 10 kata, 9 kata, berapa kata. Sehingga kalau totalnya itu 150 kata misalnya, aku tuh butuhnya 15 baris penuh. Kalau untuk soal ini yang lagi aku kerjain, nanti tuh aku niatannya mau pakai dua body. Sehingga untuk introduction, aku nanti maksimal harus ada 4 baris. Paragraf body satu tuh sekian baris, paragraf body dua sekian baris. Sehingga teman-teman tuh udah terbiasa sama ritmenya. Kalau kita mau pakai paper di rumah dibiasakan. Kalau kita pakai komputer tuh kan dia lebih mudah ya untuk hitung jumlah berapa katanya. Jadi mungkin nggak akan terlalu pengaruh gimana-gimana, tapi kalau untuk yang paper, teman-teman tuh perlu biasakan dan latihannya tuh emang lebih ekstra menurutku. Termasuk untuk jumlah kata yang disampaikan sama Kak Lia. Terus ada lagi tuh kayak tulis tangan. Kan capek ya, kita tulis tangan kalau belum berubah peraturannya kan pakai pensil. Otomatis ya kita harus terbiasa tulis tangan yang tulisannya itu tuh harus bisa dibaca. Karena kalau misalkan tulisannya itu susah dibaca, agak bingung ngebedain huruf kapital, huruf kecil. Ini tuh juga akan dipermasalahkan karena untuk penilaian tersebut ada yang dinamakan illegible.
illegible itu tuh kalau misalnya tulisannya teman-teman nggak bisa dibaca, otomatis nilainya juga berkurang. Jadi banyak yang perlu dipersiapkan ketika nanti teman-teman tuh pakai yang paper. Hmm. Nah, iya. Ini yang dikirimin sama Kak Lia untuk fotonya tuh kayak gitu modelnya. Jadi bisa dicari untuk yang bentuknya tuh seperti ini, kan ada halaman pertama tas satu sama halaman kedua gitu ya. Kalau di halaman kedua yang bawah, dia tuh ada kayak penilaian macam-macam. Tulisnya kayak T, A, C, C, L, R, G, R. Terus ada lagi tuh apa ya? Kalau nggak salah penalti illegible gitu-gitu di sebelah kanannya. Jadi teman-teman bisa cek nih bahwa saya penilaian untuk paper tuh emang kurang lebih sama seperti untuk yang komputer, tapi kita perlu ekstra lebih lagi. Nah, iya yang dikirimin sama kalian bawah kayak other length penalty of topic illegible yang kanan sendiri. Itu tuh dia masuknya kayak tulisan ini tuh bisa dibaca atau enggak. Itu tuh juga nggak PR. Itu ini sih persiapannya buat teman-teman yang nanti mau pakai paper. Iya, sama-sama Kak Alia. Nih ya, tambahnya nanti bisa dikerjain PR-nya untuk teman-teman di rumah nanti. Kalau misalkan semuanya udah aman, kita mungkin bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.